warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Susanti dengan NIM 209230002. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah psikologi, yaitu metode dalam psikologi pendidikan, yang terdiri dari 5 metode. Yang pertama, metode eksperimen, metode kuesioner, metode studi kasus, metode penyelidikan klinis, dan metode observasi naturalistik. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Kemudian, hasil pengamatan dan percobaan tersebut disampaikan ke kelas untuk dievaluasi bersama. Metode eksperimen ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok percobaan atau experimental group. Yang kedua yaitu kelompok pembanding atau control group. Yang dimaksud dengan kelompok percobaan atau experimental group yaitu pada saat kita melakukan sebuah eksperimen, setiap kelompok subjek yang menerima set perlakuan eksperimental yang sama berlawanan dengan kelompok lain yang menerima set perlakuan berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok pembanding atau control group yaitu kelompok yang tidak diberi atau dikenakan treatment atau perlakuan. Kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan yang mungkin tampak antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner adalah sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Kuesioner biasanya berisi kumpulan pertanyaan terstruktur atau terbuka yang dirancang untuk menggali opini, pendapat, perilaku, atau karakteristik responden terkait topik atau isu tertentu. Jadi, kuesioner bisa digunakan dalam berbagai jenis penelitian, termasuk survei masyarakat, penelitian akademis, dan penelitian pasar. Selain itu, kuesioner juga dapat digunakan dalam proses evaluasi program atau produk untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau pelanggan. Yang ketiga yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus adalah studi empiris yang digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Awalnya, metode penelitian ini sering digunakan pada bidang ilmu sosial. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, metode studi kasus mulai digunakan pada bidang lain. Metode ini biasanya menggabungkan metode pengumpulan data seperti arsip, wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat yaitu metode penyelidikan klinis. Metode ini adalah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Metode klinis dalam psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan diterapkan dengan mempelajari tingkah laku siswa yang memiliki banyak tingkah laku abnormal yang dapat mempersulit belajar atau menghambat belajar. Metode klinis diterapkan dengan mengumpulkan informasi lebih rinci tentang perilaku adaptif dan kasus perilaku abnormal. Contohnya adalah antisosial, gangguan emosional, ketidakmampuan belajar, dan keterbelakangan, yang merupakan penyimpangan sosial dalam kedudukan psikologi sosial. Yang kelima yaitu metode observasi naturalistik. Pengamatan naturalistik ialah metode penelitian yang digunakan psikologi dan ilmu sosial lainnya, di mana peserta penelitian diamati di lingkungan alami mereka. Tidak seperti eksperimen laboratorium yang melibatkan pengujian, hipotesis, dan variabel pengontrol. Pengamatan naturalistik hanya memerlukan pencatatan apa yang diamati dalam pengaturan tertentu. Observasi naturalistik melibatkan mengamati subjek yang menarik dalam pengaturan normal mereka sehari-hari. Kadang disebut sebagai kerja lapangan karena mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan atau pengaturan alam untuk mengumpulkan data tentang partisipasinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.